Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan wal akhwat barakallahu fikum ajmain. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita dianjurkan untuk membaca doa. Begitu juga dengan tidur. Doa sebelum tidur penting dilakukan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita terlelap. Secara umum, bacaan doa sebelum tidur adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dalam syariat Islam, doa ditujukan untuk meminta perlindungan, kelancaran, atau bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap melakukan berbagai hal. Doa sebelum tidur dapat menjadi pengantar sebelum menutup aktivitas di malam hari. Selain itu juga untuk memohon dibangunkan saat pagi hari tiba. Selain membaca doa, kita dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Dengan harapan kita dalam keadaan suci ketika tidur. Rasulullah bersabda, artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada banyak sekali amalan, baik itu zikir atau doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika hendak tidur atau sebelum tidur. Berikut doa sebelum tidur beserta arti dan maknanya, yang kami rangkum dari berbagai sumber. Doa sebelum tidur untuk menghayati kematian. Rasulullah telah mengajarkan doa singkat yang penuh makna. Kita pun mungkin sering mendengar dan membacanya sebelum tidur. Berikut bacaannya. Doa mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa jika terbangun pada malam hari. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wa ma bainahumal azizul ghafar. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Tuhan langit dan bumi dan di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Doa ini dibaca jika Anda membolak-balikan tubuh pada malam hari. Riwayat Hakim, disahihkannya dan disetujui oleh Az-Zahabi jilid hiji nomor 540. An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wa Lailati. Ibnu Sunni, lihat Sahihul Jami jilid 4 nomor 213. Doa melihat yang menakutkan dalam tidur. A'udzu bikalimatillahi tamah min qodobihi, wa iqobihi, wa syari ibadihi, wa min hamazati syayatin, wa ayah nurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan dan kejahatan hamba-hambanya dan dari godaan setan serta jangan sampai setan mendatangiku. Hadis riwayat Abu Dawud jilid 4 nomor 12, Sahih Tirmizi jilid 3 nomor 171. Doa mimpi buruk. Huwallahu, Allahu Robbi, la syarika lahu. A'udzu bikalimatillahi tamati min qodobihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis sayatini wa ayah durun. Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitoni wa sayyiatil ahlam. Artinya, dialah Allah, Allah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, keburukan hukumannya, kejahatan hamba-hambanya, dari godaan setan serta kehadiran mereka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan buruknya mimpi. Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Artinya, segala puji bagimu, ya Allah, yang telah menghidupkan kembali diriku setelah kematianku, dan hanya kepadanya nantinya kami semua akan dihidupkan kembali. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Doa sebelum tidur untuk mohon perlindungan. Di saat tidur, kita sangat membutuhkan perlindungan Allah dari segala macam bahaya atau bencana yang sewaktu-waktu bisa mengenai kita. Setiap saat kita selalu butuh perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun,
Saat tidur adalah saat di mana kita tidak punya kekuatan dan kemampuan apapun untuk melindungi diri kita. Jika ada seseorang yang ingin berbuat jahat pada kita, tentu mereka akan sangat mudah untuk melakukannya. Bahkan, jika ada seekor nyamuk yang hendak menggigit tubuh kita, maka kita pun tidak dapat menolaknya. Rasulullah adalah orang yang sangat penyayang pada umatnya. Beliau tidak melupakan hal ini. Beliau mengajarkan bagaimana menjaga diri agar selamat dari bahaya saat tidur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika beliau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hendak tidur, maka beliau meniupkan napas kedua tangannya dan membaca Al-Mu'awizat lalu mengusapkannya ke tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, tidakkah kalian ketahui bahwa Nabi Muhammad meniupkan di kedua tangannya dan membacakan Al-Mu'awizat, serta mengusapkan dengan keduanya pada tubuh beliau. Dan beliau juga mohon perlindungan dengannya dari apa yang mungkin yang terjadi nanti. Surah Mu'awwizat adalah dua surah terakhir yang dalam Al-Quran yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dua surah ini masuk golongan Makkiyah dan mempunyai kedudukan yang tinggi di antara surah-surah lainnya. Bacaan surah Al-Falaq. Qul auzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin iza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin iza hasad. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Bacaan surah An-Nas. Qul auzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, aladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari golongan jin dan manusia. Di samping surat Al-Falaq dan An-Nas kita juga dianjurkan agar memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ayat kursi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Maka, datanglah seorang yang kemudian mengacak-acak makanan, begitu seterusnya ia menyebutkan hadis. Hingga di akhirnya, hadis. Orang itu berkata, apabila kamu beristirahat di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka, sesungguhnya seorang malaikat penjaga dari Allah akan senantiasa menyertaimu. Dan, setan tidak mampu mendekatimu hingga kamu bangun subuh. Bacaan ayat kursi. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mangzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisayyin min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak atau boleh disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya yang tidak mengantuk dan tidak juga tertidur. Kepunyaannya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Makna dan keutamaan membaca doa sebelum tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surah Ar-Rum 23. Tidur adalah bentuk rahmat Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Al-Qasas 73. Dengan demikian, makna dari doa sebelum tidur adalah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan pasrah atau berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon belas asih darinya karena Dialah zat yang memegang nyawa seluruh umat. Dan doa sebelum tidur akan membuka pintu husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam.